Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat berjumpa kembali di ibadah online yang mari yang ke-162 ini di dalam sesi kesehatan. Bukan karena kuat karena gagah kita, tapi semua hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa ibadah online yang mari melalui YouTube kali ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Adapun tema ibadah online yang mari yang ke-162 ini dalam sesi kesehatan hari ini, hari Sabtu tanggal 23 September 2023 adalah dampak kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Dr. Gigi T. Hedwin Kadrianto SP.PM dari Surabaya. Kiranya ibadah online yang mari yang ke-162 ini berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah online yang mari pada saat ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 10-14 yang berkata, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi menjelaskan bahwa Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan yang mengarahkan ataupun mengerahkan segenap kekuatannya dan maju dengan sungguh-sungguh memusatkan pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya. Rasul Paulus telah melihat sekilas kemuliaan surga dan telah memutuskan bahwa dengan kasih karunia Allah, seluruh kehidupannya akan berpusat pada tekad untuk maju terus, dan agar pada suatu hari ia akan mencapai surga dan berhadapan muka dengan Kristus. Tekad seperti ini sangat perlu untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Sepanjang kehidupan kita bermacam-macam gangguan dan pencobaan yang datang silih berganti, seperti kekhawatiran dalam hidup kita, kekayaan, dan keinginan jahat mengancam untuk menghalangi penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Yang kita perlukan ialah melupakan apa yang ada di belakang kita, yaitu dunia yang jahat dan kehidupan lama kita yang berdosa, dan mengarahkan diri kita untuk keselamatan yang sempurna daripada Kristus. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Rasul Paulus berkata, marilah kita juga berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya,
Tetapi inilah yang kulakukan. Aku meninggalkan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga akhirnya kita mencapai garis akhir, mencapai kemenangan kelak dan memperoleh mahkota yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ingatlah, tidak ada jalan pintas untuk mencapai kedewasaan rohani. Dibutuhkan perjuangan, ketekunan, kesetiaan, iman yang hidup, dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian yang berkata, "Ku hidup bagimu." Dan biarlah kita hidup hanya bagi Tuhan saja, karena bagi kita hidup adalah Kristus. Amin. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, aku tentang memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kekuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena Dia Allah yang dahsyat bagi kita dan luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan penyampaian materi kesehatan oleh Bapak Pendeta Muda Dr. Gigi T. Hedwin Kadrianto, SP.PM, dengan topik dampak kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Dr. Gigi Hedwin. Shalom, selamat pagi kepada sahabat-sahabat terkasih dari Yamari.
dan subscriber dan yang menonton yang mengikuti ibadah ini. Perkenalkan, saya Hedwin. Saya mengucap syukur sekali bisa diberikan kesempatan oleh Yamari untuk bisa membawakan topik yang sangat penting ini. Saya spesialisasi di bidang penyakit mulut, dan saya berharap materi hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya praktek di Surabaya. Ya. Sedikit perkenalan dari saya ya. Oke, kita akan belajar mengenai dampak kesehatan gigi mulut terhadap kesehatan tubuh. Saya akan mulai dari definisi kesehatan. Kenapa dari definisi kesehatan? Karena kesehatan gigi dan mulut kita tidak bisa dilepaskan dari kesehatan secara keseluruhan. Gigi dan mulut ini adalah bagian dari kesehatan tubuh. Dan tubuh kita ini juga menjadi satu dengan tubuh, jiwa, dan roh, seperti kata firman Tuhan. Sehingga semua ini menjadi satu. Ya. Menurut WHO, kesehatan itu adalah sebuah keadaan well-being, sebuah keadaan yang baik secara fisik, secara mental, secara sosial, ya, bukan hanya ketiadaan penyakit, ya. Jadi bukan hanya ketiadaan penyakit, tapi bisa menjadi satu keutuhan, ya, holistik. Bahkan di dalam Tuhan kita percaya bukan hanya sekedar fisik, mental, sosial, tapi juga spiritual, ya. Bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan menjadi sebuah kesehatan yang utuh, ya, karena antara tubuh, jiwa, dan roh saling mempengaruhi. Saya sedikit mulainya agak filosofis ya, tapi nanti saya akan bicara lebih banyak tentang gigi tentunya ya. Seperti kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan mempercayai bahwa ada sebuah narasi besar dalam firman Tuhan yang dimulai dari penciptaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian Kristus datang melakukan penebusan, dan pada akhirnya nanti akan ada pemulihan kembali seluruh ciptaan atau restoration. Tuhan menciptakan segala sesuatunya sangat baik. Dan manusia diciptakan dengan segala organnya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bisa berbicara, bisa makan, dan itulah fungsinya gigi kita. Ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia pada awalnya sangat baik. Creation. Kemudian mulai dosa masuk ke dalam dunia ini, dan dosa merusak segala sesuatu. Dosa juga merusak kesehatan kita. Dosa juga merusak berbagai hal dan membuat kita jadi lebih gampang sakit juga, ya. Itu adalah efek dari dosa juga, selain dari perilaku kita yang terkontaminasi oleh dosa, tetapi tubuh dan kesehatan kita juga terkontaminasi oleh dosa. Nah, ketika Kristus datang, terjadi pemulihan hati. Tetapi ketika terjadi pemulihan hati, pemulihan roh, maka juga terjadi pemulihan-pemulihan yang lain. Pemulihan jiwa, pemulihan tubuh. Dan kita, orang-orang yang telah ditebus, menjadi alat Allah untuk menyatakan pemulihannya bagi banyak orang. Orang-orang yang sudah mengalami Kristus akan mengalami pemulihan. Nah, pemulihannya kita inginnya lengkap ya. Semua aspek, bukan hanya pemulihan dari segi roh dan jiwa, tetapi juga tubuh. Ya. Dan pada akhirnya nanti kita akan mengalami keutuhan kembali di dalam restoration, ya, atau kedatangan Tuhan yang kedua kali nantinya, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan memulai dari aspek creation ini ya. Bagaimana Tuhan menciptakan gigi dan mulut kita ini sangat baik. Kita dengan gigi dan dengan mulut, dengan rongga mulut dan gigi yang sehat, kita bisa makan. Tuhan Yesus itu senang makan ya. Makan sama orang banyak, makan roti, ya kan? Makan ikan gitu kan. Dan murid-muridnya, perjamuan terakhir, dan lain sebagainya. Kita memang perlu makan. Tuhan mendesain kita untuk makan, dan gigi itu memang didesain untuk itu. Berbicara. Wow, berbicara ini satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang, terutama orang-orang percaya. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Bagaimana kita bisa bersaksi, melakukan begitu banyak karya-karya bagi Tuhan, memuliakan Tuhan melalui berbicara. Nah, bagaimana jika kita sakit gigi kita ada infeksi, bahkan sampai sulit bicara, sulit menelan, dan lain sebagainya, maka itu semuanya terganggu. Dan juga estetika. Tuhan juga menciptakan gigi kita dengan baik supaya kita bisa senyum dengan indah, senyum dengan baik.
Dan senyum seseorang sangat mempengaruhi estetika dan kepercayaan diri. Dan bahkan orang yang paling lahir baru sekalipun, orang yang paling utuh dalam Kristus sekalipun, ya, kalau gigi depannya ompong, saya yakin dia juga akan merasa kurang percaya diri. Bukan karena ada yang terganggu dengan roh dan jiwanya, bukan karena dia merasa belum utuh di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau giginya memang ompong di depan, itu memang agak mengganggu estetika. Ya, ada hamba Tuhan juga yang saya tahu ketika gigi depannya ompong gitu ya, khotbahnya jadi tidak lepas ya, di gini-gini terus gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya gigi kita memang perlu didesain, perlu sehat, perlu bagus ya, sesuai dengan tujuan utama kita hidup ya. Tujuan manusia hidup adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Demikian juga kita punya gigi dan mulut yang sehat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk kita menikmati makan, dan segala macam kepuasan demi kepuasan. No, tapi juga untuk melayani Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan dengan kesehatan kita, dengan pujian, dengan bagaimana kita menguatkan orang lain. Dan ini adalah satu lembaga, Health for All Nations, yang merindukan bahwa kesehatan yang daripada Allah ini, kesehatan yang holistik ini, tersedia bagi semua suku bangsa. Kalau kita ingat amanat agung, maka Tuhan memiliki kerinduan supaya semua suku bangsa itu boleh menikmati kesehatan holistik yang daripada Tuhan. Nah, itu tadi bicara kesehatan ya, bicara creation, penciptaan, bagaimana pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu sehat, sempurna, utuh untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Tetapi dosa mulai masuk ke dalam kehidupan manusia, dan di Kejadian 3, kita mulai mengenal ada yang namanya sakit, rasa sakit. Dan kemudian orang mulai mengalami kematian. Nah, penyakit itu terjadi karena berbagai faktor, baik dari faktor orangnya maupun faktor lingkungan tempat orang itu hidup. Ya, dan di sini kita bisa melihat bagaimana tubuh itu begitu berkaitan, mulai dari perilaku, kebiasaan, tetapi juga ada kuman, trauma. Trauma itu maksudnya bukan trauma psikologis saja ya, tapi kalau ditonjok orang, nah itu trauma ya, trauma untuk giginya begitu, sehingga giginya patah, ya. Kemiskinan, pola makan yang buruk, semua ini mempengaruhi kesehatan tubuh kita, demikian juga kesehatan gigi dan mulut kita, karena kesehatan gigi dan mulut kita begitu terkait dengan kesehatan tubuh kita. Nah, ini ya, tadi Kejadian 3, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Zaman dulu, Bapak Ibu, manusia sebelum ditemukannya gula atau sukrosa, nggak terlalu perlu sikat gigi, ya. Karena pola makan orang-orang zaman dulu ya tidak membahayakan gigi dan mulut mereka. Nah, tetapi ketika kita mulai kedatangan makanan-makanan manis seperti di kiri atas ini, kemudian makanan-makanan karbohidrat kita dan lain sebagainya itu mulai kurang baik untuk kesehatan gigi kita. Nah, disitulah maka manusia perlu yang namanya sikat gigi dengan odol dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat gitu ya bahwa kita ditawarkan setiap harinya dengan makanan-makanan yang belum tentu baik untuk gigi kita, ya. Contohnya yang sebelah kiri atas ini adalah yang manis dan lengket. Nah, manis dan lengket dia bisa menempel di gigi kita selama begitu lama, ya. Dan kemudian juga kalau kita malas sikat gigi, seperti adik kita yang di atas ini, nah ini ceritanya dia malas sikat gigi. Nah, ketika kita malas sikat gigi, maka itu juga berpengaruh ya. Jadi kenapa kita butuh sikat gigi 2 kali sehari ini, sekalian cerita-cerita ya. Waktu malam hari, jadi gini, air ludah kita itu penting sekali, air ludah ya. Air ludah kita itu adalah faktor pertahanan yang sangat penting supaya gigi kita tidak berlubang. Pada saat kita tidak sikat gigi di malam hari, misalnya kita sikat giginya mandi sore, ya ini seringkali salah konsep di Indonesia seperti ini ya, sikat giginya mandi sore. Kemudian malam kita makan lagi, lalu kita tidur tidak sikat gigi. Nah, pada saat kita tidur, air ludah itu diproduksi sangat sedikit ya. Iyalah ya, kalau nggak kita nelen-nelen ludah terus pada saat kita tidur itu pasti sangat mengganggu. Itulah luar biasa ya Tuhan menciptakan kita ya. Nah, jadi air ludah itu sangat sedikit pada waktu kita tidur ya.
Sehingga kalau kita tidak sikat gigi sebelum tidur, maka sisa-sisa makanan dari makan malam tadi itu berpesta pora, ya. Karena air liur pertahanan itu tidak ada, sehingga mereka berpesta pora dan membuat lubang, ya. Nah, lubang itu terjadi hasil dari asam yang dikeluarkan oleh bakteri-bakteri dari sisa-sisa makanan itu tadi, sehingga kemudian asam itu mulai membuat gigi kita menjadi berlubang. Kemudian juga kalau kita malas ke dokter gigi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyarankan untuk kita ke dokter gigi itu 6 bulan sekali, ya, atau setahun sekali. Milikilah kebiasaan check up rutin, ya, ke dokter gigi 1 tahun sekali. Padahal nggak sakit, Pak, tapi kan nggak ada keluhan apa-apa. It's okay, tetap ke dokter gigi untuk bersihkan karang gigi, untuk dicek apakah ada lubang, ya. Itu penting sekali supaya tidak keburu membesar. Lubang kecil bila dibiarkan akan semakin membesar. Nah, kalau kita mendeteksi pada saat lubangnya masih kecil, nambalnya gampang. Tapi kalau dia sudah semakin besar, nambalnya semakin sulit, dan juga akan ada semakin banyak efek sampingnya. Kemudian juga ada soda, ya, minuman bersoda, ini juga tidak baik untuk kesehatan gigi. Kemudian, apalagi yang merokok atau minum alkohol, ya, ini sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan gigi. Nanti karang giginya menjadi banyak sekali, kemudian bau rokok juga. Kemudian alkohol, konsumsi alkohol yang berulang itu juga membuat mulut kita ini dilewati satu bahan yang terlalu keras untuk rongga mulut kita yang sangat halus. Bayangin pipi dalam kita itu kan soft sekali, lembut sekali. Nah, kena alkohol dalam jumlah yang berulang kali itu sangat memungkinkan terjadinya kanker mulut. Kemudian perilaku manusia mulai aneh-aneh juga, ya, ada tindik lidah, ada tindik bibir, ya, yang mana ini semua bisa menimbulkan infeksi, gangguan pada gusi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian manusia juga hidupnya penuh dengan stres. Ketika kita stres, apa yang terjadi? Air ludah kita juga terganggu. Kemudian apa ini? Perkelahian. Ya, perkelahian ketika orang tonjok-tonjokan, ada kekerasan dalam rumah tangga, ya, maka bisalah terjadi fraktur atau retak giginya patah, giginya copot, ya, rahangnya retak, ya, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku seksual yang berisiko. Perilaku seksual yang berisiko juga menimbulkan gangguan pada rongga mulut, karena perilaku seksual sekarang banyak yang menyimpang, sehingga rongga mulut digunakan sebagai organ seksual, dan lain sebagainya, dan itu juga menimbulkan infeksi-infeksi yang sebetulnya tidak perlu ada di sana, sifilis, gonore, herpes yang seksual, dan lain sebagainya menjadi masuk semuanya ke dalam mulut. Kemudian ini juga adalah tato, ya, tato pada bibir, ya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang bermula dari hati manusia yang memang jatuh dalam dosa itu tadi, ya. Nah, tetapi tentu ada hal-hal yang memang sifatnya mungkin karena kita kurang aware, misalnya sikat gigi, mengenai berobat gigi, rutin ke dokter gigi, itu adalah informasi-informasi yang setelah kita tahu, maka baiklah kita menjalankannya. Ini sedikit bagan yang saya ketemu dari internet, bagaimana fakta-fakta mengenai kesehatan mulut. Ya. Ini misalnya minum susu itu baik untuk gigi. Ya. Kemudian 78% orang Amerika akan punya 1 lubang gigi di usia 17 tahun. Nah, saya rasa di Indonesia kira-kira bisa demikian juga angkanya. Bahkan bisa lebih parah, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang mendengarkan hari ini apakah sudah pernah mengalami gigi berlubang. Bila sudah, ya maka sudah termasuk ini, ya, survei ini, ya. Kemudian ada bau mulut. Nah, bau mulut itu menjadi sebuah hal yang tidak menyenangkan, ya, untuk relasi pertemanan kita. Nah, dulu waktu zaman kita pandemi, semua pakai masker. Sekarang kita mulai lepas masker lagi nih. Mulai ketemu lagi orang di kafe ngobrol. Nah, bau mulut itu sangat mengganggu sekali. Kemudian banyak kunjungan ke dokter gigi karena sakit gigi, bukan karena kontrol, ya. Kalau kita kontrol, kita ke dokter gigi setahun hanya sekali dan bayarnya murah. Tapi kalau kita mulai sakit gigi, mulai perlu perawatan ini, perawatan itu, perawatan ini, perawatan itu, akhirnya uang jadi banyak keluar, waktu jadi banyak habis. Bahkan ada sekian banyak jam pekerja yang hilang karena
orang-orang berobat gigi. Orang-orang yang pekerjaannya harian, misalnya driver online. Ketika dia berobat gigi, ya hilang income-nya. Ya. Jadi ketika kita spend waktu untuk berobat gigi berulang-ulang, which is itu memang perlu kalau kita memang harus berobat gigi berulang-ulang ya. Tapi maksud saya, kalau begitu terus, ya kita tidak mengubah habit kita ya. Kita tambal gigi, kemudian makan nggak benar, perilaku dan lain sebagainya. Akhirnya lubang lagi ya. Nah, jadi tambal gigi itu satu hal, tapi yang perlu diubah adalah perilaku kita. Yang perlu diubah adalah pola makan kita. Yang perlu diubah adalah pola kebiasaan kita. Itu yang menyelesaikan akar masalah, bukan sekedar tambal gigi saja. Kemudian ada radang gusi, ya. Kemudian ada fraktur, ya, karena pertandingan olahraga, karena kecelakaan dan karena berantem, ya. Dan itu menimbulkan hilangnya gigi atau giginya ompong atau giginya copot. Kenapa penting kita membahas sesi ini? Kenapa kita penting membahas dampak dari kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh? Ini ada buku khususnya ya di kami, di kedokteran gigi, bagaimana infeksi rongga mulut dan general health atau kesehatan umum itu sangat terkait. Karena memang Tuhan tidak menciptakan tubuh kita terpisah-pisah. Kalau sakit gigi ya sakit gigi aja. No. Kalau Anda sakit gigi, sakit gusi dan lain sebagainya, maka seluruh tubuh Anda juga mengalami dampak buruknya. Ya, kayak di 1 Korintus 12 ya, satu anggota tubuh yang sakit, semuanya juga mengalami ya kesakitan itu. Nah, bagaimana gangguan pada kesehatan tubuh rongga mulut kita ini mempengaruhi begitu banyak hal. Nah, coba kita eksplorasi ya. Nanti ada eksplorasi lebih lanjut. Ini adalah peta di Indonesia bagaimana begitu banyak masalah gigi dan mulut, tetapi hanya sedikit yang ke dokter gigi. Jadi kebiasaan kita adalah kalau nggak sakit parah banget, nggak mau berobat. Ini saya pikir konsep yang salah. Jadi di kalangan kita, anak-anak Tuhan, jangan begitu ya. Karena kita tahan penderitaan. Ya, tapi ini konsep yang keliru ya. Bukannya kita tidak mau tahan penderitaan ya. Kalau masalah dan beban hidup, it's okay ya. Itu juga bahkan kita perlu mencari pertolongan, kita misalnya butuh teman seiman, konselor, dan lain sebagainya. Nah, kalau gigi ini konsep tahan penderitaan ini menjadi satu konsep yang salah. Jadi, Bapak Ibu kalau misalnya mengalami masalah gigi dan mulut, lalu jangan bertekun dalam penderitaan. Lah, jangan. Berobat, ya, harus segera berobat ke dokter gigi, ya. Nah, ini adalah bukti di Indonesia bahwa orang yang mengalami masalah gigi dan mulut itu tidak berobat. Yang kena masalah 57%, yang berobat hanya 10%, yang mendapatkan pelayanan tenaga medis. Jadi, kalau ada masalah, ya harus berobat. Harus segera diatasi sedini mungkin, sebelum masalah itu menjadi berlarut-larut. Ya. Selesaikanlah masalah sedini mungkin, sebelum masalah itu menjadi berlarut-larut. Ini adalah gambar kalau gigi kita di zoom ya sampai sampai dalam itu seperti ini ya. Ini adalah gigi, ini adalah gusi, ini adalah tulang ya. Nah, ini yang sehat sebelah kiri, yang radang ini sebelah kanan. Di sini lihat sudah mulai banyak kotorannya. Gusinya mulai turun Bapak Ibu. Antara gigi dan gusi ini ada semacam celah ini ya. Kalau bisa lihat mouse saya mudah-mudahan terlihat. Ini ada celah ya. Seperti parit kecil. Nah, ini suka keisi karang gigi. Kalau kita sikat giginya tidak baik, dan plak ada di sini, karang gigi ada di sini, lama-lama gusinya semakin turun. Lihat apa yang terjadi pada tulang. Tulangnya pun ikut termakan atau mengalami hilang. Gitu ya. Di area yang mengalami radang ini, tulangnya juga hilang. Akhirnya apa? Kalau tulangnya semakin pendek, giginya lama-lama goyang. Itulah kenapa orang Indonesia punya lagu Burung Kakak Tua. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Nah, bagi orang Indonesia giginya tinggal 2, kalau sudah tua itu normal. Padahal itu penyakit. Itu tidak normal. Harusnya gigi nenek sudah tua, giginya masih lengkap gitu ya. Nenek sudah tua, giginya masih bagus, giginya masih kuat. Bisa nggak? Bisa. Tapi orang Indonesia kita memang jarang punya kebiasaan membersihkan karang gigi.
setahun sekali atau 6 bulan sekali. Bapak Ibu, siapa yang terakhir membersihkan karang gigi 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu? Ya, nah Bapak Ibu apa namanya? Bentar, ini jadi resign ini. Saya ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bersihkan karang gigi itu sangat penting ya. Membersihkan karang gigi itu sangat penting sehingga tadi gigi dan gusinya ini tidak jadi goyang ya, dan kita bisa mempertahankan gigi sampai tua, giginya masih lengkap. Nah, ini lihat bagaimana efek dari plak dan kalkulus atau karang gigi itu dari kotoran-kotoran gigi itu. Ini lihat, ini bakterinya hijau-hijau ini ya. Nah, dia itu masuk ke dalam aliran darah, akhirnya menimbulkan peradangan di gusinya maupun peradangan di mana-mana. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kuman-kuman dari gigi ya, dari sikat gigi yang tidak baik ya, dari lubang-lubang gigi Bapak Ibu itu kumannya menjalar kemana-mana. Karena giginya kan di dalam gigi kita kan ada aliran darah juga. Di gusi itu kan banyak aliran darah juga. Nah, aliran darah seluruh tubuh ini kan satu paket. Kalau ada kuman di daerah sini, ya maka kumannya akan menjalar kemana-mana. Kumannya akan bertraveling kemana-mana, gitu ya, melalui aliran darah yang ada di dalam tubuh kita itu. Nah, ketika aliran darah dari gigi ini ya, dari bakteri, dari gigi ini mengalir kemana-mana, apa yang dia bikin di tempat-tempat lain itu? Apa yang dia bikin? Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada begitu banyak apa namanya hal-hal yang terjadi. Contoh stroke ya, orang yang punya infeksi gigi mulut yang berat itu lebih beresiko terkena stroke ya. Kemudian Alzheimer, pasien dengan infeksi gigi mulut yang berat ini juga bisa bakterinya tuh ketemu di otak ya pada penderita Alzheimer. Kemudian infeksi gigi mulut yang berat itu lebih beresiko terkena sakit jantung ya. Bisa menimbulkan pembekuan di sistem kardiovaskular kita, sistem jantung dan pembuluh darah kita. Kemudian diabetes, ya. Ini sebaliknya nih, dia saling memberatkan satu sama lain. Diabetes menyebabkan gampang infeksi gigi dan mulut, tapi infeksi gigi dan mulut yang tidak dibersihkan juga akan meningkatkan gula darahnya. Ya, jadi ini lingkaran setan ini kalau diabetes ya. Jadi kita perlu segera mengontrol diabetesnya, gulanya harus terkontrol, ya, minum obat-obat gula, kemudian karang giginya segera dibersihkan untuk memutus lingkaran setan itu. Kemudian infeksi pernafasan, ya, ada pneumonia di sana, ya, resikonya meningkat. Kemudian eustopenia ini radang pada tulang dan sendi. Penurunan tulang dan sendi itu berkaitan dengan penurunan tulang pada gigi juga. Dan kuman-kuman dari gigi itu juga bisa masuk ke sendi juga, ya, menimbulkan radang sendi. Oh, itu ya. Jadi kemana-mana ya dia ya. Kemudian kanker, ada hubungan antara infeksi gigi dan mulut dengan kanker esofagus atau kanker saluran pencernaan, kanker payudara, kanker pankreas, dan kanker usus. Ya. Jadi kaitannya cukup luas ya. Kemudian juga bayi yang lahirnya rendah atau bayi prematur. Jadi orang dengan infeksi gigi mulut yang rendah, yang parah ini juga lebih mungkin mengalami bayi prematur atau melahirkan bayi yang underweight atau bayi yang lahirnya beratnya ringan ya, beratnya kurang ya. Karena bakteri dari rongga mulut ini bisa melewati plasenta kemudian membuat janin itu juga menjadi terinfeksi. Ini adalah lanjutan bagian yang lain ya, bagaimana keluhan di gigi mulut, infeksi gigi mulut ini bisa menyebabkan demensia di otak, kemudian tadi pneumonia sudah bahas, kemudian jantung sudah kita bahas, osteoporosis atau fraktur tulang, ya, sepsis, jadi infeksi rongga, infeksi tubuh secara menyeluruh. Kemudian efek-efek pada kehamilan, diabetes tadi sudah kita bicarakan. Jadi ini adalah efek-efek dari kesehatan gigi mulut kepada kesehatan tubuh. Ya.
bagaimana kalau sesuatu tidak bisa kita perhatikan, ternyata dampaknya sedemikian luas. Jadi kita perlu memperhatikan gigi dan mulut ini, membuatnya sehat, bebas infeksi, sehingga sehatlah juga seluruh tubuh kita. Saya akan memutarkan sebuah video hanya 2 menit saja. Ini videonya 5 menit, tapi saya hanya putarkan 2 menit. Ini adalah video dari seorang TikToker ya. Coba kita dengarkan videonya. Temen gua meninggal gara-gara gigi bolong dibiarin. Kok bisa ya? Ini ceritanya, true story, bahwa gue sedih banget sih. Ini teman baik gua dan dia seorang cowok YouTuber terkenal gitu kan. Terus juga badannya sehat, nggak pernah sakit, kuat. Pokoknya sehat lah. Tapi masalahnya adalah dia itu takut ke dokter gigi. Jadi pada suatu hari dia tuh punya gigi bolong ya di geraham bawah. Nah, tapi dibiarin aja tuh sama dia nggak diapa-apain, cuma minum obat painkiller, terus dikumur-kumur, terus ya udah kan nggak sakit lagi. Tapi terus-terusan begitu gitu, sampai pada suatu hari pipinya tuh sampai bengkak gini, terus dia pikir biasa lah katanya. Tapi lama-lama bengkak dari pipi pindah ke leher jadi kayak gini, kayak gondongan gitu. Jadi dia pikir ini gondongan kali ya. Terus dia ke dokter gitu kan, ke dokter. Terus ya namanya juga dokter di dekat rumah gitu atau gimana ya. Dokternya ngasih obat gondongan dong. Tentu nggak sembuh-sembuh. Jadi udah seminggu nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya udah bengkak, gede, terus akhirnya bernanah guys. Terus dia akhirnya udah nggak kuat, ya udahlah dia akhirnya ke UGD ya, ke UGD di rumah sakit Karolus gitu. Begitu di sana dilihat kan, wah kamu mah udah parah banget, udah mendingan kamu langsung ke RSCM aja. Pergilah dia ke RSCM kan, pergi RSCM, terus dia masih sempet tuh ngisi-ngisi BPJS dan sebagainya. Tapi abis itu dia nggak sadar, masuk ICU sampai 1 bulan. Ya, ini akhirnya meninggal ya. Saya cepetin aja karena waktu kita terbatas. Tapi dari video ini kita bisa melihat betapa parahnya bila gigi berlubang itu dibiarkan. Ya, dan apa yang tadi ibu ini sampaikan itu betul, bahwa bisa bengkaknya sampai ke sini dan bisa sampai menyumbat jalan nafas. Tadi bisa sampai menyebabkan gangguan pada otak juga. Nah, bagaimana awal mula ceritanya? Itu mulainya dari gigi yang berlubang kecil aja. Itulah ya, kalau lubang dibiarkan lama-lama akan menyebabkan sampai paling ultimate-nya adalah kematian ya. Itu konsekuensi fatal yang memang bisa terjadi dari gigi berlubang. Demikian juga kalau ada dosa atau ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, jangan kita simpan. Segera selesaikan. Segera selesaikan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Kalau tidak diselesaikan, lama-lama dia akan berakibat fatal. Oke, balik ke gigi ya. Nah ini adalah lubang pada gigi kita, dari lapisan putih email ke lapisan dentin, akhirnya sampai ke aliran darah, kemudian menjadi bengkak. Ini adalah contoh gigi berlubang seperti ini. Ayo kita ngaca ya, Bapak Ibu ya. Coba ngaca, dilihat ada nggak lubangnya di giginya. Kalau ada lubangnya, ya segera ke dokter gigi. Segera sediakan waktu untuk kesehatan. Kesehatan itu untuk siapa sih? Untuk ujung-ujungnya untuk melayani Tuhan juga kan? Jadi marilah kita melayani Tuhan juga dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Nah, ini tadi ya. Ini adalah hal-hal kecil yang dibiarkan mulai dari enamel atau email, kemudian mulai masuk ke dentin, mulai masuk ke pulpa, dan di sini ada aliran darah. Dia sudah menjadi satu dengan darah dari seluruh tubuh. Bakteri beredar kemana-mana, akhirnya di sini abses, bengkak, bengkaknya awalnya dari gusi aja, gusi bengkak, dibiarkan, lama-lama jadi seperti ini. Bengkaknya udah parah, ya, seperti yang tadi kawan kita itu di TikTok itu menyampaikan. Dan kalau sudah seperti ini, dia bisa menyumbat jalan nafas. Ini kalau di eksisi atau dibuka ya dengan pisau bedah, keluar nanahnya banyak ini ya, dan bau ya. Jadi sebelum sampai separah itu, marilah kita segera menambal ya, tambal gigi yang berlubang. Jadi bukan hanya ratakan tanah bergelombang saja Bapak Ibu ya, timbunlah tanah yang berlubang.
tapi tambahlah juga gigi yang berlubang. Ya, ya. Kemudian ini adalah osteomielitis, ini adalah radang pada tulang. Jadi karena dia mengalami infeksi juga, kemudian tulangnya yang mengalami rahang dan kemudian ada sampai keluar nanahnya di dagu luar ya. Maaf, izinkan saya untuk pasang baterai sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini kalau misalnya giginya kemudian patah ya, karena lubang tadi ya, ini lubang kecil, makin besar, patah. Nah, dia menjadi sisa akar. Sisa akar ini juga banyak yang dipiara ini ya. Nah, ini infeksi ini ya. Banyak bakterinya dan bakterinya kemana-mana karena masih ada aliran darah di sini. Bayangkan kalau giginya sudah mati, di sini isinya bakteri semua, terhubung dengan aliran darah. Nah, tubuh itu menjadi terus-menerus ada bakteri-bakteri peradangan yang mereka harus lawan ya. Itu membebani tubuh ya. Jadi ini harus kita buang, dicabut. Setelah dicabut, ini sedikit saran juga bahwa setelah dicabut, kenapa saya sarankan perlu bikin gigi palsu? Karena kita ingin kembali makan dengan enak, mengunyah dengan enak. Kalau kita mengunyahnya tidak baik, maka yang terganggu nanti adalah sendi. Jadi kalau Bapak Ibu cabut gigi bawah atau gigi atas, ya kemudian terutama gigi belakang, kemudian kan di belakang nggak kelihatan, ya kan yang di depan kelihatan tetap senyum, tetap bagus. Tapi kita udahlah belakang nggak usah pakai gigi palsu lah. Nah, seringkali orang Indonesia berpikir begitu. Nah, pemikiran seperti itu menyebabkan akhirnya gigi sebelahnya ini, ya, setelah yang tengahnya ompong, dia menjadi miring, kemudian menjadi goyang. Kemudian yang atas turun ke bawah. Dan akhirnya mengunyahnya menjadi tidak baik, dan akhirnya terjadilah gangguan sendi. Gangguan sendi, ya. Kalau gangguan sendi gimana ciri-cirinya? Begitu buka mulut, bunyi kletek-kletek. Nah, gitu. Ada di sini yang kalau buka mulut, terus kletek-kletek. Nah, itu sudah mulai gangguan sendi akibat, salah satu akibatnya adalah karena cabut gigi, lalu tidak pakai gigi palsu. Nah, ini lihat ya, sisa akarnya banyak sekali. Ya. Nah, ini adalah karang gigi. Tadi itu mengenai infeksi pada gigi. Nah, ini pada gusi, ya, karang gigi. Ini lihat, ini parah banget ya. Yang sebelah A ini, yang A ini parah banget. Nah, yang ini yang paling ringan, sebelah kanan bawah. Nah, jadi mumpung dia masih ringan seperti ini, segeralah bersihkan karang gigi. Ini Anda mau sikat gigi sebagus apapun, kalau Anda memang air liurnya gampang bikin karang gigi, Anda pasti karang giginya akan banyak juga. Tapi memang ada dua ya, ada yang air ludahnya gampang bikin karang gigi, ada yang nggak terlalu. Nah, kalau Anda yang cenderung gampang bikin karang gigi, maka perlu berobat gigi 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, supaya ini karang-karang yang kuning-kuning ini dibersihkan. Ini dari depan nggak kelihatan nih, yang kayak gini-gini. Dari depan kelihatannya giginya bagus, kelihatannya giginya nggak kenapa-napa. Nah, dari belakang, dari atas bisa kelihatan nih, di balik giginya ini ada kuning-kuning seperti ini, batu-batu karang yang teguh ini, ya. Nah, ini di sini nih ya, karang-karang ini ya. Ini karang yang tidak baik ya, kalau batu karang yang teguh itu baik sekali ya, luar biasa. Tapi kalau karang yang satu ini wah, ini isinya banyak bakterinya dan dia akan mengganggu aliran darah karena dia akan membawa bakteri kemana-mana ya. Harus kita bersihkan. Apalagi kalau udah sengeri ini ya, lihat ini, waduh, gusinya udah bengkak nggak karu-karuan ya. Ini karang giginya sudah juara ini ya. Ini karang giginya juara sekali nih ya. Jadi ini sangat buruk sekali ya, ini harus dibersihkan. Tetapi tidak ada yang terlalu buruk. Seburuk apapun keadaannya atau masih ringan, datanglah ke dokter gigi. Maka akan ada kelegaan nanti ya. Akan ada akan diselesaikan masalah-masalahnya ya. Infeksi-infeksinya kita akan bereskan semua. Tentu kalau sudah berat dibersihkan ya, gusinya udah tinggal dikit, tulangnya udah tinggal dikit, itu bisa aja sih ditambahin lagi, tapi jauh lebih mahal ya. Ini adalah tahapan-tahapan dari infeksi gusi. Nah, ini adalah gusi yang sehat dan gigi yang sehat. Nah, ini mulai karang giginya masuk sini, mulai dia radang ya, dan mungkin ini gusinya masih tinggi. Nah, lama-lama
antara parit, antara gigi dan gusi ini menjadi terbuka, ada pocket di sini, dan terjadi kerusakan tulang, seperti yang tadi saya ceritakan. Dan ini kerusakan tulangnya sudah semakin berat, gusinya semakin rendah, akhirnya giginya goyang. Ya, sampai kadang-kadang giginya bisa dimainin pakai lidah ya, lidahnya dorong giginya maju, waduh itu udah berat itu ya. Nah lihat setelah dibersihin karang gigi kan enak lihatnya, cakep ya kan, tuh cakep ya, cakep banget ya, udah bersih, nggak kayak gini nih, hitam-hitam kotor ya, nih udah bersih semuanya nih ya. Ini karang-karang gigi yang sudah dibersihkan menjadi baik kembali. Nah, nanti setelah dia 6 bulan setahun, mulai lagi dia muncul lagi dikit-dikit. Datang lagi ke dokter gigi, dibersihin lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Memang kenapa kita harus rutin? Ya, karena dia muncul terus ya, karang giginya ini. Kista dan pembesaran jaringan. Nah, ini adalah contoh gambar dari kista, dan ini tumor jinak ya, tumor jinak pada rongga mulut yang juga terjadi karena tadi ya gigi mulut yang tidak bersih, berlubang, karang gigi ya itu juga menyebabkan adanya pemicu-pemicu ke arah yang lebih berat ya. Nah, pertama-tama saya juga minta maaf Bapak Ibu, saya menampilkan gambar-gambar yang mungkin membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Jika tidak nyaman mungkin bisa ya tutup mata aja dan kemudian sambil mendengarkan aja ya. Nah, itu tadi infeksi bakteri ya, karang gigi, lubang gigi ya sampai menjadi pembesaran seperti tadi itu mayoritas itu infeksi bakteri. Nah, saya mau cerita sedikit juga mengenai infeksi virus. Bapak Ibu tentu tidak asing dengan sariawan. Nah, sariawan tidak selalu infeksi. Ada sariawan yang karena kita memang nutrisinya kurang, karena kita anemia, atau karena kita imunnya terganggu, kekebalan tubuh kita terganggu. Tapi ada sariawan tertentu yang karena infeksi virus, misalnya infeksi herpes. Herpes ada dua tadi ya, ada herpes yang seksual, terkait seksual, ada yang tidak. Nah, ini baik herpes yang terkait seksual maupun yang tidak terkait seksual, itu bentuknya ya mirip-mirip juga ya. Seperti ini, dia banyak ya sariawannya, ada juga yang sedikit, kemudian bentuknya tidak beraturan, dan lain sebagainya. Dan biasanya didahului dengan demam, ya demam, berdaal, kemudian mulai muncul sariawan, ada yang di bibir juga seperti ini. Nah, kalau ketemu seperti ini perlu berobat ke dokter gigi, terutama spesialis penyakit mulut, supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Langsung diobati, infeksinya langsung kita selesaikan. Ini adalah cacar air, varicella ya. Kan biasa kan cacar air merah-merah seperti ini, makanya sekarang anak vaksinnya harus lengkap ya Bapak Ibu ya. Anak-anak vaksinnya harus rajin datang vaksin-vaksin itu untuk mencegah hal-hal seperti ini. Nah, ini adalah infeksi virus ya, berupa sariawan-sariawan seperti ini. Ini adalah penyakit mulut kaki tangan ya. Ini lihat di mulutnya banyak, juga ada di kaki, di tangan. Ini juga adalah penyakit virus, tapi ini memang lebih gampang sebelumnya. Nah, ini virus yang lebih ya gitu deh. Ini adalah akibat dari hubungan seksual melalui mulut ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu udah di luar dari rancangan Tuhan ya. Tuhan menciptakan kelamin untuk apa? Tuhan menciptakan mulut untuk apa? Nah, ketika semuanya itu dicampur adukan, akhirnya muncullah berbagai efek-efek samping yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ini adalah infeksi human papillomavirus ya. Nah, ini kayak gini nih, muncul kayak gini ya, kutil-kutil seperti itu ya. Nah, ini perlu ke spesialis penyakit mulut untuk kemudian nanti kita atasi, atau ke spesialis bedah mulut untuk kemudian bisa diambil di bedah ya. Nah, infeksi virus yang terjadi pada rongga mulut itu juga seringkali berkaitan dengan infeksi virus di bagian tubuh yang lain. Maka seringkali kalau ada orang dengan penyakit virus, kita tanyanya macam-macam. Tanya matanya lah, tanya kelaminnya lah, tanya tubuhnya lah, tanya kulitnya, tanya matanya, tanya segala macam. Karena memang berkaitan. Itu yang tadi kita bilang, kesehatan gigi dan mulut berdampak pada kesehatan seluruh tubuh kita. Ini virus. Ini jamur ya. Jamur ada yang putih-putih, ada yang merahnya seperti ini ya, putih-putih di pipi gitu ya. Seperti ini ya. Ini sudut mulutnya merah, kemudian lidahnya ada yang merahnya di tengah-tengah itu merah sekali. Nah, semua hal-hal seperti ini itu adalah infeksi jamur.
Nah, infeksi jamur ini biasa terjadi pada kondisi kekebalan tubuh yang sangat terganggu. Nah, kalau udah infeksi jamur seperti ini, itu juga lagi-lagi bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Perlu segera berobat ke dokter gigi, terutama spesialis penyakit mulut. Itu tadi jamur ya, bagaimana jamur juga bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Selain infeksi, masalah gigi dan mulut juga ada trauma ya. Trauma itu tadi kalau berantem, ditonjok, patah, tentu kalau misalnya giginya patah, rahangnya patah, kan kalau tangan patah digips ya. Nah, kalau rahang patah itu juga kita perlu menstabilkan rahang, nggak boleh gerak gitu ya. Maka ada kawat-kawatnya nanti. Nah, itu kan akan juga mengganggu kesehatan tubuh kita. Ya. Kemudian kanker mulut, tadi kalau sering minum alkohol dan lain sebagainya. Kemudian mulut kering, ya biasa karena stres atau karena penyakit tertentu, ya karena gangguan imun, karena kita kurang minum, dehidrasi, ya mulut kering itu juga bisa mempengaruhi banyak hal dan jadi lebih gampang infeksi juga. Ya. Kemudian ada efek dari penyakit sistemik di rongga mulut, bukan hanya gigi dan mulut mempengaruhi tubuh, sebaliknya juga Anda sakit liver, gigi dan mulut Anda juga terganggu. Anda sakit diabetes, gigi mulut Anda juga terganggu. Anda sakit apa lagi? Sakit macam-macam ya, apa yang terjadi di tubuh kita, Anda sakit hipertensi, gigi dan mulut Anda juga terganggu. Jadi itu semua saling mempengaruhi. Kemudian ada juga yang kelainan tubuh kembang, misalnya bibir sumbing dan lain sebagainya. Itu di luar infeksi ya. Tapi yang paling sering tadi yang saya cerita lebih banyak adalah mengenai infeksi. Ini sedikit aja mengenai kanker mulut. Ini kalau sariawan 2 minggu hilang pindah tempat lain, nah itu masih oke, masih lebih aman. Tapi kalau sariawan muncul di satu tempat, misalnya di pinggir lidah, ya, kemudian dia di situ terus selama 2 minggu udah sembuh-sembuh, sudah 1 bulan udah sembuh-sembuh, segera berobat, cari spesialis penyakit mulut, cari dokter gigi. Ini jangan-jangan sesuatu yang ganas ya. Nah, kalau udah kanker lidah seperti ini masih kecil kanker lidah yang model begini. Mungkin masih bisa kita operasi. Lidahnya harus kita bedah, harus kita ambil. Tapi kalau sudah parah, wah itu sudah lebih susah lagi. Jadi perlu nanti kemoterapi, radioterapi dan lain sebagainya ya. Resiko utama adalah rokok dan alkohol. Jadi beritahu saudara-saudara Anda, teman-teman Anda yang masih merokok, masih minum alkohol, ada resiko seperti ini, kanker mulut. Kemudian ini adalah stres. Efek dari stres adalah kebersihan mulut yang buruk, karena udah stres mikirin utang gitu kan, atau stres mikirin yang lain ya, udah nggak sempat mikirin sikat gigi gitu ya. Nah, kemudian mulut kering, kemudian giginya berkertak-kertak gitu ya, sampai akhirnya lapisan giginya itu menjadi aus ya, kayak ban udah botak gitu ya, kan kalau ban mobil masih baru kan geriginya banyak, kayak ban udah botak kan tipis licin. Nah, gigi juga begitu, gigi kan ada gerigi-geriginya. Kalau giginya udah aus tuh licin jadinya ya, jadi kemudian terkikis gitu ya. Kemudian juga rahangnya juga terganggu, ada gejala-gejala keluhan sendi rahang. Jadi kembali apa yang antara tubuh dengan gigi dan mulut itu berkaitan dengan erat sekali. Bagaimana kebiasaan yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut? Sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam, terutama sebelum tidur. Kalau pagi lebih rileks, mau setelah makan, sebelum makan, it's okay. Tapi pagi harus sikat gigi. Yang lebih baik pagi itu adalah 30 menit setelah makan. Itu yang terbaik ya. Oke, kalau malam sebelum tidur. Kunjungi dokter gigi 6-12 bulan sekali, segera berobat bila nyeri atau ada keluhan. Jadi, kalau ada keluhan, ya langsung berobat, nggak usah tunggu 6 bulan lagi. Ya. Kemudian pola makan yang sehat, ya, mengurangi makanan yang manis, lengket, asam. Setelah minum yang manis, nah ini, teh manis ya. Teh manis itu seringkali kita minum sedikit teh manis, terus taruh. Minum lagi, taruh. Akhirnya mulutnya jadi manis terus, asam terus. Yang lebih bagus sebenarnya kalau minum teh manis itu cepet aja gitu. Jangan sedikit taruh. Kan kalau orang rapat kan gitu ya. Rapat itu 1 gelas teh manis itu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, sebetulnya itu yang membuat mulutnya manis terus. Dari manis jadi asam dan itu yang membuat lebih cepat berlubang. Makanya tukang becak sama pegawai kelurahan mungkin lebih sedikit lubangnya tukang becak karena dia minum teh manis sekali teguk gitu ya langsung habis. Sedangkan kalau pegawai kelurahan dari jam 8 sampai jam 12 1 teh manis ya, atau 2 teh manis atau berpuluh-puluh teh manis, akhirnya diabetes juga ya. Nah, itu
lebih bagus minum air putih ya, sehingga tidak membuat mulutnya manis terus gitu ya. Oke, kemudian hubungan pribadi dengan Tuhan tentu ya, karena itu menghindarkan kita dari perilaku berisiko seperti merokok, alkohol, berkelahi, seks bebas, stres berlebihan, dan lain sebagainya. Prinsipnya tadi untuk yang infeksi, gigi dan mulut kita harus bebas infeksi. Apakah gigi dan mulut Anda bebas infeksi? Hanya Anda yang tahu ya. Jadi coba dilihat apakah ada karang gigi di sana, ada lubang di sana. Kalau Anda yakin ini karang gigi atau bukan ya, ayo ke dokter gigi. Bagi yang sudah lama Anda ke dokter gigi, ayo ke dokter gigi lagi. Oke, saya pikir sekian. Saya akan akhiri dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kami boleh belajar bersama-sama Tuhan mengenai kesehatan gigi dan mulut. Kami bersyukur kami boleh kembali diperlengkapi karena Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan rindu kami boleh hidup dalam keutuhan dan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan supaya ilmu yang kami dapat pada pagi hari ini boleh kami lakukan. Menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk memelihara kesehatan kami. Dalam hal ini kesehatan gigi dan mulut kami. Sehingga kami boleh terus hidup melayani Tuhan. Dan melakukan banyak hal-hal yang baik karena kami sehat ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh beri kami hikmat, Tuhan boleh beri kami kerajinan dalam kami boleh menjaga kesehatan kami dan juga memberitakan hal yang baik ini kepada orang-orang yang lain di sekitar kami yang belum mengetahuinya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, berdoa untuk Yamari, agar boleh terus jadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema dampak kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh. Yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Dr. Gigi T. Hedwin Kadrianto, SP, PM dari Surabaya. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Muda Dr. Gigi T. Hedwin Kadrianto, SP, PM, yang telah menyampaikan materi kesehatan tersebut. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanan dan pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon dukungan doa untuk Panitia Lokakarya Nasional Yamari yang ke-8 yang akan mengadakan acara Lokakarya Nasional yang ke-8 pada hari Kamis sampai dengan Minggu tanggal 12 sampai 15 Oktober 2023 bertempat di River Hill, Tawangmangu dan dilanjutkan di Hotel Solia Solo, Jawa Tengah. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi Ibu Pendeta Maria Novi di nomor HP 0821 2271 6908 atau Evangelis Maria Tisitorus di nomor HP 0877 8488 8642 juga di Pengurus Yamari Cabang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung kelangsungan pelayanan pekabaran Injil di Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39 1003 3700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya serahkan kepada hambanya. Terkasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sanjung. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada setiap hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Muda Dr. Gigi T. Hedwin Kadrianto, SPPM, yang telah memaparkan materi kesehatan dengan tema dampak kesehatan gigi dan mulut terhadap kesehatan tubuh dalam ibadah online Yamari ke-162 Sabtu 23 September 2023.
Kiranya seluruh pemaparan sesi kesehatan ini dapat memberkati bagi para sahabat dan mitra Yamari yang beribadah bersama-sama melalui YouTube, serta seluruh materi yang telah kami dengar bersama-sama dapat dilakukan dalam hidup agar kami semua dapat tetap sehat. Dengan demikian, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan sendiri. Allah Bapa di surga, berkati setiap hamba-hambamu tim penata layanan dan Bapak Pendeta Muda Dr. Gigi T. Hedwin Kadrianto yang telah melayani. Demikian juga seluruh berkat Tuhan ini terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus hamba-hambamu untuk melayani. Allah Bapa di surga, Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan pemilik kehidupan ini, demikian juga Ia mengasihi, Ia mencintai Yamari, dan terus memakai Yamari untuk memasukkan Injil Kerajaan Allah. Kami berdoa untuk tim penata layanan, dan demikian juga untuk pelayan firman yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-163 Sabtu 30 September 2023. Mohon urapan dan tuntunan Roh Kudus dalam persiapan hamba-hambamu agar seluruh pelayanan mereka dapat memberkati para sahabat dan mitra Yamari yang selalu setia mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pada saat ini. Dan doa syafaat ini kami lanjutkan dengan doa bersama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan doa ini kami syafaatkan hanyalah demi Yesus Kristus Tuhan, penjawab doa yang sempurna. Demikian juga kekasih jiwa kami yang terus mendampingi kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, "Aku punya Tuhan yang besar." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, atas anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, sampai jumpa lagi kembali di dalam ibadah online yang Mari yang ke-163. Tuhan Yesus memberkati kita semua.